Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Yuk. Depan. Hujan deras tak menyurutkan niat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Arsani, untuk menemui langsung massa yang menggelar aksi demonstrasi di gerbang kantor Gubernur Bangka Belitung pada Senin 5 Januari 2026. Meski para jalan telah menyiapkan payung, orang nomor satu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu terlihat menolak untuk menggunakannya. Ia memilih berdiri di bawah guyuran hujan bersama massa aksi. Seragam dinas harian yang dikenakannya pun tampak basah kuyup, sama seperti para demonstran yang menyampaikan aspirasi mereka. Kendati demikian, Tribuners Hidayat Arsani tetap terlihat tenang saat mendengarkan berbagai tuntutan yang disampaikan. Lebih lengkapnya terkait berita ini, saat ini telah dengan kami, yakni rekan Rizky Irianda, reporter dari Bangka Post yang akan melaporkan lebih lengkapnya untuk Anda. Rekan Rizky, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Alvin. Pada kemarin uh, tiga tuntutan yang disuarakan atau disampaikan oleh massa. Untuk yang pertama, yakni massa demonstrasi menuntut agar adanya pembebasan yang dilakukan oleh Polda Bangka Belitung ataupun aparat kepolisian terhadap penangkapan yang memang sebelumnya dilakukan oleh Polda Bangka Belitung terhadap para penambang ilegal yang memang ditangkap di beberapa daerah di Provinsi Bangka Belitung. Namun terkait dengan tuntutan tersebut, dalam aksi kemarin juga selain Gubernur Bangka Belitung juga hadir langsung Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Siombing juga secara langsung menolak akan adanya permintaan tersebut dikarenakan tentunya pihak dari Polda Bangka Belitung juga melakukan penegakan hukum tersebut melalui beberapa mekanisme proses hukum sehingga untuk tuntutan tersebut tidak bisa serta-merta untuk dapat direalisasikan oleh Polda Bangka Belitung. Lalu untuk tuntutan kedua yakni terkait dengan aktivitas tambang yang memang saat ini menjadi fondasi untuk perekonomian di Provinsi Bangka Belitung. Dan untuk tuntutan kedua ini, Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Gus Jaya, juga secara langsung membeberkan dengan rencana izin wilayah pertambangan rakyat yang memang ini menjadi salah satu solusi untuk pertambangan di mana untuk menjembatani antara perizinan-perizinan yang ada di pusat dan juga untuk perizinan-perizinan di daerah. Dan rencananya untuk WPR ini 19 Januari nanti pihak dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan DPRD Provinsi Bangka Belitung juga akan melakukan musyawarah atau penetapan atau juga akan kebijakan atau rapat lanjut untuk menyusun Perda IPR. Lalu yang terakhir juga adanya tuntutan yang ketiga yakni pencopotan Kasat Pol PP Provinsi Bangka Belitung Yamoa dikarenakan dari tuntutan masyarakat ingin dicopot dikarenakan memang untuk Kepala Satpol PP Provinsi Bangka Belitung ini juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Bangka Belitung. Dan untuk hal tersebut Gubernur Bangka Belitung ini juga merespon akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk mempertanyakan apakah hal tersebut melanggar aturan ataupun tidak. Jika memang melanggar aturan, pihaknya ataupun Hidayat Arsani juga secara tegas akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian, Alvin. Demo hari ini, Pak. Ya, demo hari ini sah-sah saja. Mereka mengatakan aspirasinya, mereka prihatin dengan sahabat-sahabatnya dalam rangka penegak hukum yang diambil oleh aparat kita. Dan sekarang kita tidak bisa berubah dari sekian ribu yang sudah ditangkap
oleh aparat dan sebagian sudah dikeluarkan. Mungkin ada yang berada di posisi yang agak berat mungkin ya, tapi itu intinya saya Pak Kapolda, Ketua Dewan akan mempertimbangkan bagaimana langkah selanjutnya untuk mengambil tindakan yang penegak hukum yang pemerintah hadir, rakyat tidak dirugikan. Nah, tapi selama melaksanakan penambangan ilegal tetap ada undang-undangnya dan ada hukum yang berlaku di seluruh Indonesia ini. Itu saja. Untuk saat ini Pak, mungkin untuk pertambangan kita sendiri masih banyak pelanggaran untuk pertambangan ilegalnya Pak. Ya itu ranah itu kita ini kan pemerintah kita ini kan semua IUP kan pusat. Gubernur nggak punya wewenang. Jadi ranah hukum itu sebaiknya Pak Kapolda menjawabnya. Makanya ya. Jangan sampai kita salah bicara lagi, ini sensitif sekali ya. Ketuanya itu apa gitu? Terkait dengan langkah tambang WPR dan IPR di Bengkulu sendiri seperti apa? Insya Allah bulan Januari ini Pak Ketuanya dan Pak saya. Jadi WPR itu sudah dijadwalkan di Badan Musyawarah. Insya Allah tanggal 21 disampaikan Bapak Gubernur. Habis itu setelah disampaikan Pak Gubernur, DPR membuat pansus dan langsung dibahas. Tapi membahas itu pun nggak perlu terburu-buru, kali ini kan menyangkut aturan, salah lagi kami yang kena. Maka yang jelas niat baik Gubernur dan DPRD terhadap Perda IPR sudah kita laksanakan, tinggal pembahasan dan pengesahan. Oke. Mungkin dari Pak Gubernur sendiri Pak, mungkin himbauan untuk masyarakat kita Bangka Belitung Pak. Ya, memang ada WPR untuk mengimbangi IUP pusat dengan daerah. Tapi WPR itu akan dikaji spek hukumnya, jangan sampai saya nekan saya pula yang jadi masalah. Jadi betul-betul teliti syaratnya, amdalnya, UMKL-nya, reklamasinya, royaltinya, pajak lengkapi semua, dan harus memenuhi kategori depositnya berapa. Untuk masyarakat sendiri mungkin yang masih menambang gimana ini Pak? Ya, kita kan sudah sepakat dengan Ketua Dewan, dengan mantan Kapolda kemarin, bahwa IUP 5 yang ada silakan masyarakat bekerja Asal sesuai asal prosedural. Artinya mendaftar diri kepada PT Timah, membawa legalitas daripada badan hukumnya. Itu PT Timah sudah sepakat dan ada suratnya. Dan dibeli waktu itu 3.000 kan. Ya. Nah sekarang pertanyaan kita, PT Timah sudah melaksanakan sosialisasi, gitu. Nah, mungkin yang ini mungkin kita nggak tahu bagaimana. Nah, di sini kan banyak satgasnya, 3 satgas dari Depok katanya, satgas dari PKH, kita. Jadi posisi kami Kopassus ini agak rawan, agak diam. Kalau ada masalah, ginilah kayak kita semuanya. Berarti intinya pemerintah sudah berupaya untuk Karena di dalam hukum ini ada yang anti, ada yang suka. Nah, itu yang kata Pak Kapolda tadi. Mahasiswa minta ditertibkan, sisi lain di masa perut. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan UPR keluar, mudah-mudahan bisa teratasi masalah. Mudah-mudahan. ya, Tambahin, dari jangan sampai dari Dewan. 40.000 lagi ya. Ya. Jadi WPR itu yang sudah keluar baru 3 ya. Ingat, WPR itu yang baru keluar 3, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Yang lainnya lagi proses di pusat. Ya, karena ada isu berkembang seakan ini tidak ada hubungan dengan Bapak Gubernur. Bahwa WPR itu sudah dikeluarkan 3 kabupaten, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur. Untuk Bangka Induk, untuk Bangka Barat, dan Belitung lagi proses di pusat. Nah, pertanyaan apakah mereka sudah menyampaikan ke pusat atau belum, itu tanya dengan mereka. Itu ya. Jangan seakan provinsi. Ya, artinya silakan pihak kabupaten yang belum menyampaikan WPR, sampaikan WPR. Kami dari DPRD akan siap kerangka untuk IPR-nya, Pak, dengan Gubernur. Tadi Gubernur sudah menyampaikan, ini luar biasa. Nggak sampai 1 bulan, beliau sudah komitmen menyampaikannya ke paripurna. Tinggal pembahasan di tingkat DPRD, oke? Ya. Pak Kapolda menambahkan aksi unjuk rasa hari ini Pak. Terkait dengan tuntutan nomor 1 Situasinya, Pak. tadi, Kapolda seperti apa? Penyampaian aspirasi dan pendapat masyarakat itu adalah hak. Jadi mereka sedang menjalankan haknya. Dan kita semuanya sekarang sedang memberikan kesempatan kepada mereka. Dalam setiap aksinya
ada masukan-masukan yang kita dapatkan. Dalam penegakan hukum, kalau yang ditanyakan kepada kita, bahwa penegakan hukum kita itu juga semuanya dasarnya adalah tuntutan masyarakat. Jadi di satu sisi ada masyarakat yang menuntut penegakan hukum berjalan, di sisi lain ada masyarakat yang terdampak karena penegakan hukum. Semuanya akan dipertimbangkan. Penegakan hukum harus berkeadilan, tapi yang harus dilihat adalah tujuan penegakan hukum itu untuk apa. Tujuan penegakan hukum kita lakukan untuk masyarakat yang lebih baik ke depannya. Karena kalau kita biarkan segala sesuatunya berjalan tanpa aturan yang benar dan baik, pasti akan berdampak pada kehidupan yang selanjutnya. Mudah-mudahan ini disadari oleh semua pihak, sehingga kita sama-sama bahwa tujuan penegakan hukum adalah memberikan kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Masyarakat yang mana saja gitu. Jadi termasuk masyarakat yang hari ini mungkin berdemo pada kita. Mungkin itu ya. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.